Ada satu hal yang nanti butuh jawaban kawan-kawan dari KNKS ini, apakah Mas Jamil atau Mas Bagus atau Mas Urip terkait dengan kemungkinan untuk KNKS memerankan atau menghubungkan BMT ini dengan para PAS dan LAS ya, yang untuk mendukung operasional dari sisi aspek legalnya dan juga aspek pada akhirnya satu sisi kalau dari sama dengan BMT ini lebih dalam konteks fasilitasi ya, supaya teman-teman di BMT itu ternaungi dari konteks larangan di undang-undang bahwa yang berhak mengelola zakat adalah lembaga yang memperoleh pengukuhan dari Kementerian Agama. Jadi tahapannya masih seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi konteks tantangan nasional adalah pada akhirnya kalau dia sifatnya lembaga yang sudah berizin umumnya dan ya sesuai dengan range tahunan mereka, sehingga kalau mau membantu pihak lain yang sifatnya sama baru di tengah jalan ataupun mungkin pengajuan, maka umumnya mereka hanya mengalokasikan sebagian kecil saja dari rencana penyaluran program setiap tahunnya. Kita melihat bahwa pada satu zakat nasional itu sudah punya program rutin ya. Nah, ini mungkin PR ini tadi harapan bisa memfasilitasi anggota yang perlu dibantu. Nah, yang tiga, yang mungkin juga perlu dipahami adalah kalau memfasilitasi sih mungkin saja, tapi dari konteks saya memahami dunia las resmi mungkin akan berat untuk bisa mengalokasikan anggaran di hari ini, terlebih karena pandemi COVID, koordinasi kami kemarin dengan banyak kelas dan juga Basnas, mereka juga mengalami tantangan operasional ya. Tadi Pak Yayat juga bilang bahwa ada lembaga yang sharing mengenai penghimpunannya drop. Nah, ini juga dialami oleh banyak lembaga zakat, karena banyak lembaga zakat juga mungkin penghimpunannya 60%-an itu dari face-to-face. Nah, ini tantangan juga, sehingga kalau berharap dari sisi lembaga zakat untuk bisa mengalokasikan dana, itu mungkin agak berat, tapi kalau kolaborasi program atau kolaborasi fundraising, sehingga bisa menguatkan kredibilitas dari BMT untuk bisa menggalang additional atau tambahan dana, sehingga bisa membantu masyarakat atau member yang menjadi anggota BMT itu dimungkinkan. Namun mungkin dari sisi saya sih 3 poin ini yang mungkin bisa dilakukan, atau mungkin nanti silakan rekan-rekan bisa bersilaturahim dengan Pak Yayat bagaimana cara pengelolaan hari ini antara BMT-nya dengan dompet apa secara KMPZ-an atau dengan yang lain tadi, misalnya dengan LMI. Nah, mengenai sharing operasional, ini mungkin juga perlu dipahami kalau titipan dari teman-teman LAS adalah pada akhirnya ketika ada kerjasama, maka sebenarnya pihak LAS atau BAS itu kan mengalokasikan tambahan resources ya untuk melakukan upaya-upaya koordinasi dan lain sebagainya, sehingga akan sangat diharapkan juga memahami lembaga zakat juga membutuhkan dukungan biaya operasional untuk mendukung pendampingan BMT sekiranya ada BMT yang menjadi MPZ atau UPZ dari mereka. Nah, ketika tadi mengenai aspek 955 atau mungkin 70-30, nah kami juga memang mencari jalan tengah yang terbaik, tapi pada akhirnya kita harus juga pahami setiap entitas yang ada ini juga membutuhkan struktur operasional. Nah, sehingga ke depannya harapannya ada kemakluman bersama untuk pengembangan Baitul Mal di level BMT hari ini. Tentu ke depannya kita juga nanti ini tugas KNKS mengkoordinasikan bersama Kementerian Koperasi, Basnas, Kementerian Agama gitu ya, untuk mencari formulasi terbaik. Bicara ekosistem zakat ini memang tidak hanya bicara Basnas dan LAS, tapi juga ada BMT yang sebenarnya sudah berikhtiar membantu masyarakat dalam konteks sosial. Nah, bagaimana formulasi terbaiknya ini yang masih kita koordinasikan, dan hari ini pun saya di KNKS memfasilitasi mengenai perubahan
Undang-Undang Wakaf dan perubahan Undang-Undang Zakat. Nah, bagaimana ekosistem BMT nanti bisa dimasukkan, insya Allah akan kita jadikan satu catatan khusus, termasuk jika dibutuhkan apakah kalau bisa nggak perlu undang-undang, cukup di Kementerian Agama, sehingga eksekusinya bisa lebih cepat gitu. Kalau undang-undang kan mungkin bisa jadi belum sentuh terbahas dan tentu tereksekusi pada periode DPR tahun ini gitu. Jadi agak berat, seperti halnya Undang-Undang Koperasi hari ini. Nah, itu mungkin tambahan Pak Aslihan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Urip. Jadi saya kira tadi tentang siapa yang bertanya tadi, bagaimana gunungan kakek KNEKS ya. Jadi beberapa hal yang akan dilakukan, di antaranya koordinasi bagaimana ekosistem zakat ini tidak meninggalkan peran BMT ya. Dan kalau secara praktikal tadi mungkin sementara jadi UBZ atau MBZ dulu, nah, kemudian secara kegiatan kolaborasi dulu dengan LAS atau BAS. Namun secara kalau distribusi kelihatannya masih belum memungkinkan karena dengan kondisi yang ada ini juga menerpa mereka juga yang pendapatannya juga turun. Saya kira akan lebih pas kemudian masing-masing BMT ini juga mencari kreasi ya, mencari kreasi. Mungkin dari aspek legalnya bisa gabung, bisa nyantol ke sebagai MBZ atau UBZ, tapi dari sisi strategi fundraising-nya itu bisa mencari kreasi. Dan untuk itu saya kira kalau dari sisi sharing kawan-kawan tadi, kalau secara manual mungkin bisa belajar ke Ayubi di Gresik. Nah, dengan cara manual pendapatan juga luar biasa dan ke mana ke Beringharjo. Nah, tapi kalau secara online, ini bisa belajar ke Mas Kang Yayat, ya, dengan Kang Yayat. Kalau perlu dibikin pelatihan nanti ya, boleh nanti kita fasilitasi pelatihan barang sehari 2 hari bagaimana mengkampanye di digital dan membuat konten yang cocok dan seterusnya ya. Dan kemudian kalau secara pendayagunaan saya kira kita bisa belajar ke Beringharjo yang saya kira sudah luar biasa berjalan memberdayakan masyarakat miskin dan saya kira itu pertama untuk mendorong BMT Baitul Malnya lebih berdaya lagi, lebih berkembang ke depannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kekinian, ya, dengan cara berbasis digital. Saya kira itu barangkali sahabat-sahabat sekalian untuk agenda kita hari ini.